Puji nama Tuhan. Selamat malam jemaat Mesbah Doa dimanapun kita berada. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini sebelum kita beristirahat. Kita luangkan waktu kita, berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia senang dipuji, senang dipuja, senang disembah oleh setiap kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari, pagi, siang, malam hari kami lalui bersama denganmu Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu, memuji, menyembah, menaikkan syukur kami, berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Ini hati kami beri yang terbaik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang menyembah, kami datang bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Sepanjang hari kami melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami datang membawa segala kerinduan kami di hadapan-Mu. Mungkin saat-saat ini Tuhan kami dihadapkan dengan masalah yang besar sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan kami terlebih besar dari apapun itu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, lebih besar dari apapun masalah kami yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Kau bersama kami, Kau di dalam kami Tuhan, di dalamku. Kau Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih sungguh lagi, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sama-sama katakan,
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, amin, di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku selama-lamanya. Satu kali lagi kita nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, amin, Yesus terlebih besar, di dalamku, di dalamku, Kau Tuhan terlebih besar. Sungguh hati kami percaya akan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Malam hari ini mari menyembah, Kau terlebih, mari agungkan namanya, mari besarkan Tuhan. Dia ajaib, Dia terbesar dari apapun. Letakkan setiap ketakutan kami. Kami lemah Tuhan, tapi dalam kelemahan kami kuasa-Mu lah yang jadi sempurna Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi kondisi apapun yang sedang kami hadapi. Kami mau letakkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhan Yesus, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam.
Hanya Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat shalom Ibu Debbie, saya Riani dari Cimahi. Ya, shalom yang ada di Cimahi. Saya mau bersaksi, saya menderita trigger finger. Sakitnya luar biasa. Jari-jari saya kaku setiap pagi, ya, nggak bisa diluruskan. Saya sudah minum obat pereda nyeri, juga sudah terapi, sudah minum obat bolak-balik ke dokter maupun juga obat herbal. Setelah obat habis, kambuh lagi. Sampai kata dokter, ya udah ini harus dioperasi aja. Tapi saya tidak mau saat dokter bilang akan dioperasi. Saya percaya pokoknya ya sudahlah, saya tetap bersyukur sembuh atau tidak sembuh Tuhan Yesus baik. Karena sudah coba berobat, sudah gini-gini ya. Sakit ini sudah lebih dari 5 tahun. Wow, saudara 5 tahun lama ya, jadi jarinya nggak bisa ditekuk, sakit. Saya bersyukur akhirnya ya sebulan yang lalu menjelang Natal di IG saya lihat berkali-kali muncul iklan obat herbal untuk ya sakit ya, jari yang hanya disemprot ke jari-jari aja dan juga harganya tidak mahal ya. Bahkan tidak sampai 100.000 dapat 3 botol. Saya iseng lalu saya beli. Pokoknya saya berusaha. Saya percaya kalau jalan Tuhan Yesus itu pasti terbaik. Saya juga tidak cerita ke anak-anak saya kalau saya beli obat itu. Karena anak-anak suka ngata-ngatain bahwa mama itu hanya kemakan iklan. Ya, saya tetap berkata dalam hati pokoknya sembuh tidak sembuh Tuhan Yesus tetap baik. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak ada rasa apa-apa ya. Nggak ada rasa-rasa membaik. Ya pokoknya ya saya cuma pikir biar tidak mubazir sudah dibeli ya 3 botol harus habis. Puji Tuhan setelah 2 minggu pas malam tahun baru jari trigger finger ini sembuh. Ya nggak usah dibantu lagi oleh jari lain untuk meluruskan membukanya. Dan benar-benar Tuhan ajaib itu hadiah Natal Bu. Jalan Tuhan ya melalui IG itu. Baru setengah botol saya minum sudah sembuh puji Tuhan. Dan itu nggak diminum lagi hanya disemprot ya. Demikian kesaksian saya ya, maaf kalau kesaksian ini panjang. Saya bukan promosi obat ya. Tapi kesembuhan ini terjadi saya percaya berkat campur tangan Tuhan Yesus. Iya saudara kalau Tuhan sudah berkehendak menyembuhkan ya lewat cara apa aja sembuh. Bahkan gak usah harus dengan obat yang mahal dan lain sebagainya asalkan kita tetap beriman. Ya puji Tuhan ibu tetap percaya ya bahwa sembuh atau tidak sembuh itu Tuhan Yesus tetap baik ya. Makanya Tuhan itu juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya. Coba kalau ibu tidak beriman ya mungkin ya tidak sembuh. Tapi karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Obat itu hanyalah hanya perantara aja, tapi iman ibu yang sudah menyembuhkan. Terima kasih buat kesaksiannya. Ya tidak gampang saudara. Ya 5 tahun loh tangannya tidak bisa ditekuk begini ya. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Baik kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang Amsal pasal 20. Kita mulai dengan ayat yang pertama, Amsal 20 ayat pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Anggur pencemooh, minuman keras adalah peribut.
Ya banyak orang terhuyung-huyung ya karena minum ya anggur atau minuman keras saudara ya. Kalau di luar negeri ya orang pakai anggur itu untuk menghangatkan diri. Ya tetapi kalau orang sampai terhuyung-huyung, mabuk alias tidak sadarkan diri, terikat, itu akan menjadi dosa. Ya minuman keras itu adalah peribut. Ya apalagi kalau jumlahnya banyak pasti tidak akan baik bagi kesehatan. Ya bagi jantung, bagi ginjal, bagi hati kita. Ingat, jangan mau ya kita ini diperbudak oleh apapun. Bagi yang terikat dengan minuman keras, bertobat. Ayat 2, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Kalau raja marah itu seperti ya raungan singa muda. Pasti akan ya membahayakan diri. Karena itu jangan memancing amarah raja. Ayat 3, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang akan terhormat kalau menjauhi perbantahan. Ya sebaiknya kita menarik diri saudara. Kalau sudah lebih ribet, lebih rumit ya mending mundur. Ya yang waras itu ngalah. Ya karena firman Tuhan berkata terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak-meledak. Orang yang amarahnya meledak-ledak itu orang bodoh kata firman Tuhan. Ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya, pada musim dingin si pemalas tidak mau membajak, namanya juga pemalas, apalagi musim dingin. Ya, musim panas aja dia nggak mau membajak, apalagi kalau musim dingin. Dikatakan apalagi ya ketika musim menuai, dia baru mau cari. Ya, waktu musim menuai ya kamu pasti nggak ada hasil, karena apa? Kamu sendiri tidak mau ya bekerja pada musim dingin, nggak mau menanam ya, jadi tidak mungkin mendapatkan apa-apa. Ayat 5, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Ya, tetapi orang yang dikatakan orang yang pandai itu tahu menimbanya. Ya, dalam hati manusia itu banyak rancangan, tapi orang yang pandai itu bisa mengambil semua rancangan yang terbaik itu karena dia berhikmat. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, banyak orang yang baik hati saudara, ya, tetapi orang yang setia ya itu jarang. Baik hati itu banyak, tapi setia itu sedikit ya. Karena itu ya banyak orang yang ya buat apa saudara kalau kita ini baik hati tapi tidak setia. Tuhan mencari orang yang setia, baik aja tidak cukup. Tapi setia itu yang dicari oleh Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Ya, kalau kita hidup menjadi orang benar, maka keturunan kita pasti berbahagia. Sebaliknya, kita menjadi orang fasik, maka keturunan kita pasti tidak akan berbahagia. Iya, jadi ayat ini berkata orang yang benar dan bersih kelakuannya berbahagia keturunannya. Jadi kalau kita hidup benar dan bersih kelakuan kita itu pasti keturunan kita berbahagia saudara ya. Tapi sebaliknya orang hidup dalam dosa masa keturunannya itu tidak akan berbahagia. Ayat 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan ya dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus ya yang mengadili dengan adil, dia tahu segala kejahatan ya karena Tuhan memandang. Bahkan ke tempat yang tidak terlihat ya Tuhan itu tahu. Ayat 9, siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ya, dikatakan siapa orang yang bisa berkata bahwa aku ini bersih ya, aku telah ditahirkan. Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ayat 10, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, karena apa saudara? Pertimbangan manusia itu ya seringkali tidak benar. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah tahir, kita sudah benar, ya maka Tuhanlah yang sanggup ya menimbang, Tuhanlah yang sanggup mengadili, sebab pengadilan Tuhan itu yang paling adil, tapi manusia itu belum tentu.
Karena itu jangan kita suka ya memuji diri sendiri, tapi biarlah kita berserah pada Tuhan, biar Tuhan yang menguji setiap hati kita. Ketika Tuhan menguji maka ya semuanya pasti itulah yang benar, yang terbaik. Ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari masa anak-anak itu, anak-anak sudah dapat dilihat ini apakah nanti akan jadi baik atau tidak. Dari masih kanak-kanak sudah terlihat ya apakah dia jujur atau tidak, bersih atau tidak kelakuannya. Itu dari masa anak-anak. Ya, ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, telinga yang mendengar, mata yang melihat, itu keduanya Tuhan yang menciptakan. Ayat 13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Jangan menyukai tidur, ya, tetapi buka mata supaya kita makan sampai kenyang. Karena kalau tidur pasti akan datang kemiskinan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan setiap kami, firman Tuhan menegur setiap kami agar hidup kami semakin bijaksana. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, bersih dalam perbuatan kami karena Tuhanlah yang menilai. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh terus membenahi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, biarlah anugerah Tuhan turun dalam hidup kami dan kami boleh dimampukan terutama di hari-hari terakhir ini agar kami boleh menjaga hidup kami tetap benar di mata Tuhan karena firman Tuhan menopang kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa, setiap mereka yang sedang dalam masalah, pergumulan, yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Apapun persoalan kami, masalah keuangan, yang mencari pekerjaan, pemulihan dalam keluarga, Tuhan yang sanggup melakukan. Biarlah kami datang mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu. Kami menyerahkan seluruh hidup dan persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami hanya mengandalkan Tuhan, tidak mencari manusia tapi mencari Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja melepaskan dan membebaskan. Tuhan berkati yang mencari pekerjaan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan bagi setiap mereka yang bergumul Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, biarlah lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, sehingga anugerah-Mu melimpah dan Indonesia boleh mengalami segala kebaikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa, terutama Iran yang hari-hari ini sedang berada dalam satu keadaan kekacauan. Tuhan mengasihani, biarlah mereka juga boleh menerima damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.